Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab pertama matematika kelas 10, yaitu bab eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Kalau dilihat dari definisi, di sini ada A pangkat N sama dengan A dikali dan seterusnya sebanyak N faktor. Dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Materi eksponen ini ada banyak sekali yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas kali ini adalah pangkat bulat positif. Di sini ada 5 sifat untuk pangkat bulat positif. Yang pertama ada sifat perkalian, ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu maka bisa kita hitung dengan cara A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada eksponen dengan basis yang sama, kemudian operasinya perkalian, maka kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua ada sifat pembagian. Ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ketika ada eksponen dengan basis yang sama, operasinya pembagian, maka kita bisa hitung dengan cara pangkatnya dikurangi. Jadi kalau operasinya perkalian, pangkatnya ditambah, operasinya pembagian, pangkatnya dikurang. Kemudian sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Kalau ada seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadi A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat ada A dikali B pangkat M. Nah ini artinya yang dipangkatkan dengan M adalah semua yang ada di dalam kurung sini. Jadi A-nya pangkat M dikali B-nya juga pangkat M. Yang kelima, ini sama dengan yang keempat, cuma operasinya pembagian. Di sini ada A dibagi B dipangkatkan M. Ini artinya semua yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan M, yaitu jadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama ada 4 pangkat 3. Coba, basis dari 4 pangkat 3 berapa? 4. Pangkatnya 3. Maka ini artinya 4 dikali 4 dikali 4. Berapa 4 kali 4 kali 4? 64. Kemudian contoh soal yang kedua, ada 1/2 dipangkatkan 3. Ini basisnya berapa? 1/2. Pangkatnya 3. Maka ini artinya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Jadi hasilnya 1/8. Dengan kata lain, setengah pangkat 3 adalah 1/8. Contoh berikutnya, nomor 3, ada negatif 2 dipangkatkan 4. Ini basisnya adalah negatif 2, pangkatnya 4. Maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya 16. Ingat-ingat perkalian dengan bilangan negatif ya. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berikutnya, contoh nomor 4. Ada negatif 2 pangkat 3. Nah ini teman-teman, biasanya banyak salah di sini. Kalau yang nomor 3 ini negatifnya ikut dipangkatkan karena ada tanda kurungnya. Kalau yang nomor 4, contoh soal nomor 4, negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatifnya terpisah, yang dipangkatkan 3 hanya angka 2-nya saja. Jadi negatif 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya negatif 8.
Contoh berikutnya, ada A pangkat 3 dikali A pangkat 7 dikali A. Ini berdasarkan sifat yang ke-1, ya, operasi perkalian dengan basis yang sudah sama nih. Basisnya A, maka kita tulis A. Kemudian pangkatnya, karena ini operasinya dikali, maka pangkatnya dijumlah. 3 ditambah 7 ditambah 1. Ini A-nya tanpa pangkat, karena kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi. Ini artinya A pangkat 1. Nah, jadi hasilnya A pangkat 11. Kemudian contoh nomor 6. Ada X pangkat 2Y dipangkatkan lagi 3. Ini berdasarkan sifat nomor 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Jadi, untuk yang X, itu pangkatnya 2 dikali 3. Jadi, X pangkat 6. Untuk Y ini pangkat 1, dipangkatkan lagi 3. Jadi 1 kali 3, hasilnya Y pangkat 3. Soal berikutnya, ini operasi pembagian dengan basis yang sudah sama. 5 pangkat 11 dibagi 5 pangkat 4. Basisnya 5, kalau operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi 5 pangkat 11 dikurangi 4. Hasilnya 5 pangkat 7. Berikutnya, contoh soal yang ke-8. Ada 2A pangkat 3 dikali 16 pangkat 2. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menghitung manual, bisa. Jadi kita hitung 2 pangkat 3-nya berapa, dikali 16 pangkat 2-nya berapa. Kemudian kita kalikan tadi hasil dari 2 pangkat 3 dan 16 pangkat 2. Tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena angkanya banyak. Nah, dengan sifat-sifat eksponen, kita bisa mengerjakan soal ini dengan lebih mudah. 2 pangkat 3 dan 16 pangkat 2 ini basisnya berbeda, sedangkan di sifat itu untuk operasi perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, bisakah dua bilangan pokok ini kita jadikan sama? Bisa ya, dengan cara mengubah 16 ini menjadi 2 pangkat berapa. Nah, 2 pangkat 3-nya kita tulis tetap, 16-nya diubah jadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Nah, pangkat 2-nya kita tulis lagi di sini. Setelah itu, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ya. Nah, ini 2 pangkat 3-nya kita tulis ulang. 2 pangkat 4, ini pangkatnya dikalikan dengan 2. Jadi 2 pangkat 8. Nah, sudah sama nih basisnya. Itulah kenapa kita ubah 16 menjadi 2 pangkat 4 supaya basisnya sama. Jadi berlaku sifat yang pertama, sifat perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, ini jadi hasilnya 2 pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 2 pangkat 11. Soal nomor 9. Ini soal perkalian. Ada 2A pangkat 4 dikali 3A pangkat 5B pangkat 3. Jadi kalau ada perkalian dengan banyak variabel, jangan pusing duluan. Kita cukup kalikan yang sejenis. Kalau ada angka, maka kita kalikan lagi dengan angka. Ada variabel A, kita kalikan dengan variabel A lagi. Ada variabel B, kita kalikan dengan variabel B lagi. Ada variabel Z, kita kalikan dengan Z lagi. Jadi kalikan dengan yang sejenis. Di sini ada angka 2 dan 3. Dikalikan hasilnya 6. Kemudian kita kalikan variabel A. Di sini ada A pangkat 4. Sebelah kanan ada A pangkat 5. Karena basisnya sama, operasi perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi A pangkat 4 plus 5. Kemudian untuk B-nya,
Di sebelah kanan ada B pangkat 3, di sebelah kiri tidak ada. Maka kita tulis ulang saja B pangkat 3-nya. Tidak ada yang berubah, B pangkat 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan pangkatnya. Jadi hasilnya 6, A pangkat 9, B pangkat 3. Terakhir untuk soal yang ke-10, ada pembagian bilangan berpangkat. Ini pun sama konsepnya. Jadi yang dibagi itu yang sejenis. Kita bagi angka dengan angka, variabel A dengan A, B dengan B, C dengan C. Jadi 6 dibagi 3 itu 2. Variabel A-nya, karena ini operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi A pangkat 8 kurangi 2. Nah, operasi variabel B-nya berarti B pangkat 3 kurangi 2. Dan variabel C-nya pangkat 4 dikurangi 1. Ini jangan lupa, C-nya pangkat 1. Tidak perlu ditulis 1. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Kurangkan pangkatnya. 2, A, 8 kurangi 2, 6. B, 3 kurangi 2, 1. Tidak perlu ditulis 1. C-nya pangkat 4 kurangi 1. Jadi, C pangkat 3. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.